Bapak, kenalkan saya Dewi Indriani, ditugaskan untuk mengawal bersama-sama ya kita kelas ini, kelas C ya, Pak, Ibu. Betul, Bu. Kelas Kelas C C. ya. Ada 11 ya. Belum ya. Ada berapa orang ini? Soalnya daftar hadirnya belum. Ada berapa orang nih, Pak, Ibu? 11 Harusnya Ada 10, Ibu. 10. 10 ya. eh Pasti ibu bapak sudah siap semua ya, ibu bapak ya, karena sudah oleh pemateri yang handal ya, udah dibekali semuanya. Ada intinya bahwa hari ini adalah evaluasi terakhir, tapi perlu disepakati bersama ibu bapak tidak perlu tegang ya begitu supaya bisa mengeksplor apa menyampaikan semua apa yang sudah dipersiapkan oleh ibu bapak sekalian gitu ya. Karena saya yakin ibu bapak pada saat pembekalan itu sudah sangat mendalami, memahami ya apa yang harus disampaikan ya di utamanya di kelas nanti. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita bisa mulai. Udah siap semuanya Ibu Bapak? Hmm, Siap, Bu. Udah siap ya semuanya ya? Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya aktivitas hari ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Bu ya. Dan semuanya diberi kelancaran. Saya harapkan semua peserta pada hari ini yang sangat saya banggakan bisa menyampaikan materinya sesuai dengan keahliannya masing-masing, tapi tentunya CPL-nya bisa diperoleh dan sesuai harapan kita bersama ya. Baiklah, pada yang pertama adalah Pak, ini namanya nggak keluar nih di laptop Ibu, sebentar, sebentar. Udah disepakati yang pertama Saya, Bu. Agung ya, Iya, Gusti Agung ya. Silakan betul. Pak Agung. Ya, untuk Oke. dan waktunya adalah 10 menit ya. Oh, 10 menit? Emang mau berapa, Oh, Pak? enggak sih. Nanti ada kalau ada diskusi kan nanti ada kalau ada Ah, ya, ya. oke. Untuk pemaparan materi 10 menit kita sepakati ya. Oke. Oke. Nah, silakan Pak Agung. Baik. Terima kasih, Ibu Dewi. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Dan selamat datang kembali di pertemuan kita di minggu ke-9 untuk mata kuliah ilustrasi digital. Oke, sebelumnya udah pada sarapan belum? Karena ini Sudah. kelasnya pagi banget. Sudah, Iya, alhamdulillah. 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 Ya, mudah-mudahan udah pada sarapan ya. Soalnya di kelas sebelum di kelas di semester yang lalu saya juga ngajar jam 7 pagi. Dan kebetulan kelas kita juga jam 7 pagi. Oke, jadi minggu ke-9. Sekarang minggu ke-9, maka artinya minggu lalu adalah UTS. Kayak gimana UTS-nya, lancar? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Lancar, Alhamdulillah. Pak. Oke. Nanti nilai UTS-nya akan segera bisa kalian lihat di sistem. Nanti saya rasa kelas ini nilainya bagus-bagus sih. Oke. Karena dilihat dari tugas-tugas sebelumnya, semuanya rata-rata mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Nah, langsung aja. Jadi minggu ini kita akan lanjut dengan materi yang berikutnya. Langsung aja saya akan share screen. Oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Coba Pak, saya sudah. full screen. Oke. Nah, kelihatan ya semuanya? Oke. Iya, Pak, kelihatan. Siap. Ini adalah materi minggu kita, materi kita minggu ini. Oke, minggu ke-9 sampai minggu depan, minggu 10, yaitu ilustrasi maskot. Oke.
Sekali lagi, ini adalah mata kuliah ilustrasi digital dengan kode DAI 4G3. Kita berada di semester 4 dengan 3 SKS dan dengan saya dosen kalian, yaitu I Gusti Agung Ranggalawe, SDSMDS, atau biasa sering dipanggil oleh sebutan Pak Agung. Dan ini adalah kalian sedang berkuliah di Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Oke, sebelumnya lihat tiga karakter ini kan ada yang familiar nggak? Bentar saya pakai Semuanya, pointer. Pak. Semuanya, oke. Ini siapa namanya? Familiar. Siapa ini? Toko McDonald. Pokoknya itu logo Tahu lupa namanya McDonald. siapa, Pak. McDonald. Sama KFC, Pak. Iya, KFC, Iya, Pak. KFC sama ban-ban KFC. Michelin. Ini Iya. Michelin, oke ya. Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Oke. Iya, ini adalah tiga maskot yang cukup terkenal ya semuanya. Jadi yang pertama ini namanya Ronald McDonald. Oke, maskotnya McDonald. Yang ini, aduh saya lupa sih nama maskotnya siapa. Tapi yang jelas ini maskotnya Michelin. Yang ini, ada yang tahu namanya? Sanders, Colonel Sanders ya? Ya, Colonel Sanders, maskot dari KFC. Oke. Nah, jadi kita minggu ini akan fokus di ilustrasi maskot, bagian dari mata kuliah ilustrasi digital. Oke, nah kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di minggu ini? Nah, ini adalah kemampuan akhir mahasiswa yang sudah ditentukan, yaitu di sub CPMK 5, di mana mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang pembuatan ilustrasi maskot dengan tepat. Oke. Lalu indikator penilaiannya ada mengetahui definisi ilustrasi maskot, memahami perbedaan maskot dengan brand ambassador, dan memahami cara membuat maskot. Nah, sekarang apa sih yang teman-teman sekalian ketahui tentang maskot? Singkat aja. Ada yang bisa? Simbol mungkin, Pak. Simbol. Simbol, Oke. icon. Icon. Logo. Logo. Oke. Fungsinya apa sih kira-kira dari maskot itu? Merepresentasikan orang, perusahaan gitu ya, atau apa ya Pak ya? Perusahaan, orang, atau lembaga mungkin ya. Ya, oke. Bagus sekali. Ada yang lain? Pendapat lain? Saya coba Pak, maskot itu Boleh. Pak brand ya Pak ya? Heeh. Antara brand. Heeh. Ya, untuk apa daya jual apalah gitu Pak untuk suatu perusahaan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Zainal dan dan Mbak Rohmawati. Oke, nah kita lanjut aja ya. Jadi yang pertama kita akan belajar definisi maskot. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskot itu termasuk dari kata benda yang artinya orang, binatang, atau benda yang diperlakukan oleh suatu kelompok sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan. Nah, ini menurut KBBI. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli, pertama maskot itu dapat diartikan sebagai sebuah simbol dari merek yang memanfaatkan kedekatan emosional. Oke. Merek tersebut dengan konsumennya. Jadi ada kedekatan emosional antara merek dengan konsumen dengan wujud bervariasi, sama seperti yang pengertian dari KBBI mulai dari manusia, hewan, hingga karakter khayalan. Itu menurut Sofyan 2021, dan menurut Novika dan Hidayat 2018, maskot itu adalah sebuah representasi visual yang mencakup keseluruhan identitas dari stakeholder, baik itu produk, perusahaan, atau komunitas. Jadi, maskot itu nggak cuman dipakai oleh brand aja, tapi juga bisa dipakai oleh perusahaan atau komunitas. Nah, sekarang, apakah maskot sama dengan brand ambassador? Nah, kira-kira gimana? Atau ada yang pernah dengar istilah brand ambassador nggak sebelumnya? Pernah Pernah. mendengar, Pak. Oke, kira-kira maskot sama nggak dengan brand ambassador?
Beda. Bedanya apa Mbak Christine atau Mas Zainal atau Mbak Brand. Ramawati? Kalau brand ambassador itu lebih ke Ah, orang nggak sih, Pak? Iya, oke. Brand ambassador lebih ke orang. Lalu, Maskot mungkin lebih ke Ah, logo ya. oke. Maskot lebih ke logo, brand ambassador lebih ke orang. Oke, ada lagi mungkin? Brand ambassador itu lebih kepada Mm. orang yang memasarkan suatu produk Ah, jadi seperti duta gitu ya. Biasanya kalau ada duta ah. itu kita sebutnya brand ambassador. Oke, orang yang memasarkan brand sebagai duta dari brand tersebut. Ya. Oke, terima kasih Mbak Christine. Oke, jadi, nah berikutnya kita akan memahami sebenarnya maskot itu dengan brand ambassador sama atau beda? Beda sih. Oke, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak ini maskot apa? Pernah lihat? Kayak Hah? makanan. Pringles Makanan. ya. Ya, Pringles. Si Oh apa iya. namanya? Kentang potato chips. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi, oke? Brand ambassador. Pernah lihat dong ini logo-logo yang ada di sini? Ada yang udah berburu diskon kemarin 99? Oke, Nggak sempet, familiar Pak, ya? nggak sempet. Ya, Nggak sempat nggak karena sempat. persiapan pekerti ya. Oke, Asik. nah ini ada 4 brand online shop ya di Indonesia yang cukup terkenal. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Oke, nah ada yang pernah tahu nggak brand ambassador dari masing-masing ini? Kayak Tokopedia misalnya. Ada yang ingat nggak siapa aja yang pernah menjadi brand ambassador dari Tokopedia? BTS, Pak. BTS. Oke, Ini terus hafal banget Ibu, Masya Allah. ARMY ya, Mbak BTS. Christine. Saya suka Jungkook, Pak. Oh, Oh. Jungkook. Oke. Oke, ada lagi teman-teman semuanya yang pernah jadi brand ambassador di Tokped? Oke, Siapa mungkin ya? salah satunya ini ya, Blackpink. Oke, Oh, ya selain BTS juga Blackpink pernah nih jadi brand ambassador. Ya, ada Mbak Ya, Puspa, kenapa? tidak Pak. Oke. Nah, kalau Shopee apa nih? Ada yang pernah ingat brand ambassadornya Shopee siapa aja? Tukul Pak, Tukul. Tukul. Oke. Heeh. Ben Terus siapa Onsu. Raffi lagi? Ahmad. Raffi Ahmad. Torik. Onsu. Torik Bensu, Halilintar. Ya, Ruben. banyak ya. Oke. Ya. Kalau yang artis luarnya ada nggak kira-kira? Pernah jadi brand Shopee? Shopee. Mungkin salah satunya ini ya. Ada yang kenal? Jackie Chan. Oh Jackie iya. Chan. iya. Oke, Jackie dia Chan, pernah iya. nih jadi brand ambassadornya Shopee. Nah, kalau Lazada ada yang tahu nggak brand ambassadornya? Agnes. Isyana Pak, Agnes. Isyana. Isyana. Terus siapa lagi? Apa ya? Siapa ya? Oke, mungkin ini ya. Lazada. Tadi ada Agnes Yang sama orang ini Korea itu Lee siapa Min sih? Ho. yang Lee Min Ho. Iya, Oh Lee Min iya. Ho. Oh, Oke, wah. Oke, nah kalau Blibli, udah ketahuan. Nah ini ya, ini artis ini Korea juga Park kayaknya. Seo Joon. Park Seo Joon. Oke, dia aktor ya, aktor K-drama. Iya, aktor. Oke, nah ini ya, ini adalah contoh-contoh dari brand ambassador. Oke, ada kesamaan nggak dari keempat brand ambassador ini? Ada benang merahnya nggak? Mungkin Mhm. samaannya mereka artis besar kali ya. Oke, artis besar. Dan Oke, punya banyak fans gitu ya Pak. punya banyak Jadi fans. Nah, biar marketingnya dari brand itu tuh jalan ke fans-fansnya mereka gitu ya, oke, kayaknya. betul. Ada lagi? Yang punya followers banyak, Pak. Followers. Ya, Media sosialnya aktif. betul sekali. Karena ya salah satu syarat jadi brand ambassador itu ya zaman sekarang harus yang benar-benar terkenal gitu ya, terus banyak followersnya. Emang segitu pengaruhnya ya followers dengan sebuah brand, dengan mempromosikan sebuah brand?
Segitu Sangat, pengaruhnya. Pak. Yang Sangat namanya pengaruh. fans itu kan pasti akan terpengaruh gitu. Iya, oke. Oke, nah itu kan tadi brand ambassador-nya. Nah sekarang kira-kira ada yang tahu nggak ya maskot dari masing-masing online shop ini? Kalau Tokopedia ada yang tahu maskotnya itu apa? Kalau yang kotak tadi itu maskot bukan sih, Pak? Iya, yang kotak Kotak apa ada nih? matanya gitu, yang hijau terus ada matanya. Itu Oke. maskot bukan sih? Iya, itu Terus yang jadi logonya dia ya, logonya Tokped. ya, Iya, itu maskotnya. Oke. Nah, si burung apa sih? Ini sebenarnya dia bentuknya apa sih burung ya? ya kayak Burung. burung, tapi dia keranjang belanja ya, mewakili keranjang belanja karena dia punya apa namanya bentuk tas belanja gitu. Oke. Dengan teman-temannya ini. Mungkin sering dilihat ya kalau misalnya buka aplikasi Tokped suka muncul nih. Oke. Kalau Shopee ada yang tahu nggak maskot Shopee apa? Ada yang pernah lihat? Keranjang oren, Pak. Keranjang oren. Oh, bukan ya? Bukan kayaknya. Tulisan Keranjang Shopee, Pak. kuning ya. Heeh. Yang bentuknya maskot yang kayak ini nih si Mr. Pringles ini atau yang Tokped ada nggak? Pernah lihat ini? Enggak Oh familiar iya, ya. Tapi Ayam ada yang ini. ya. ada di gamenya, yang Iya. ada di gamenya Oh, Shopee ini. Iya, oke. Shopee punya maskot yaitu si ayam ini. Tapi mungkin kurang Ayam. terekspos seperti maskot Tokped ya kali. Dia cuman bisa ditemuin kadang ya tadi di game ya, gamenya Shopee. Tapi kalau Lazada ada yang tahu nggak dia punya maskot? Nggak ada? Nggak tahu, Pak. kurang tahu, Pak. Pernah Jarang lihat pakai ini? Lazada. Kurang familiar Oh, kurang soalnya. familiar Iya. ya. Ya sih. Apa namanya? Kalau Lazada memang apa namanya jarang memunculkan maskotnya. Tapi yang jelas Lazada punya maskot yaitu si singa. Mungkin ini antara perpaduan singa, kucing dan anjing laut mungkin ya karena putih. Nah, kalau Blibli ada yang tahu maskotnya? Agung, Ya? diperhatikan juga waktunya ya. Oh iya, iya Bu. Ya, Terima kasih. ya, Oke, oke. Lanjut, silakan. ya. Nah, Blibli maskotnya adalah ini. Oke, si tas belanja. Nah, jadi perbedaan antara brand ambassador dengan si maskot adalah, nah ini ya, maskot sifatnya lebih tahan lama dibandingkan dengan brand ambassador karena maskot tidak mengalami penuaan dan penurunan pamor, sehingga akan lebih mengurangi biaya untuk mengadakan iklan. Oke, karena ya seperti yang kita tahu semuanya, si brand ambassador kan apa namanya rutin ya diganti. Oke, kayak mungkin setahun sekali mungkin bisa diganti atau beberapa bulan sekali gitu. Sementara kalau maskot biasanya itu lebih abadi. Oke, dan ini maskot itu nggak bakal tua. Kalau brand ambassador kan Iya. ada dia karena manusia gitu ya, kan bisa menua gitu. Jadi dengan menggunakan maskot maka akan lebih mengurangi biaya untuk mengadakan iklan. Tapi mengapa sebuah brand memerlukan maskot? Padahal logo dan nama brand sebenarnya sudah dapat meraih tujuan dari promosi dan pengenalan produk. Nah, menurut Kochar and Singh 2019, maskot itu berkontribusi untuk membangun citra visual yang lebih ramah dari sebuah merek kepada pelanggan, serta dapat membantu target audiens untuk mengingat suatu merek. Dan maskot adalah media yang ramah untuk menarik perhatian audiens dan mampu membujuk pelanggan untuk membeli produk. Contohnya ya kayak di sini ya, ada yang tahu maskot apa ini? Si ini? Citatos. Cheetos. Citos, Ya, Citos, Citos. Citatos. Iya, Gabungan oke. antara Citos dan Citos. Citos. Iya, maskot Iya. Cheetos ya. Nah, ini kan maskot itu ya tadi apa namanya? Maskot itu bersifat membangun visual yang lebih ramah dan lebih dekat dengan target audiens dari brand tersebut. Oke. Dibanding sama brand ambassador kan kayaknya nggak mungkin kita bisa foto sembarang dengan Blackpink atau dengan BTS atau dengan Jackie Chan tadi kan. Tapi kalau dengan maskot, nah kita lebih mudah gitu dan lebih ada kedekatan gitu dengan maskot. Oke, sejauh ini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada Belum. kita Belum, lanjut. Pak, Belum belum. ada, Oke. Pak. Sepertinya Nah, belum kalau Pak gitu ada. saya yang nanya, apa yang perlu diperhatikan ketika membuat maskot? Apa ya, Pak? Eye Heeh, catching gitu ya? Apa ya? Secara Oke. ukuran mungkin ya, secara ukuran dia Heeh, terlihat besar, representatif. heeh, Kemudian secara warna ya, secara mm-mm. tampilan juga mungkin tidak menyeramkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, betul ya tadi Mbak Rohmawati. Nah, kita langsung aja. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang perlu diperhatikan saat kita akan membuat maskot, yang merupakan bagian dari nanti tugas dari mata kuliah ilustrasi digital. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih prinsip desain maskot. Nah, menurut Pointilias 2010 dalam Novika dan Hidayat 2018, terdapat 4 prinsip desain yang dapat digunakan dalam merancang sebuah karakter maskot. Pertama, siluet, kedua, bentuk, ketiga, proporsi, dan keempat, gestur atau pose. Nah, yang pertama adalah siluet. Siluet adalah gambaran umum sebuah maskot, dan maskot dengan siluet yang kuat akan mudah dibedakan dengan maskot lain. Oke, jadi apa namanya, sebisa mungkin ketika kita merancang sebuah maskot harus berbeda dengan maskot-maskot yang sudah ada, karena itu untuk apa namanya, biar maskot kita tuh lebih menonjol, apalagi dengan maskot dari brand yang sejenis gitu. Yang kedua adalah bentuk. Nah, bentuk dasar yang membangun maskot harus sangat dipertimbangkan karena tiap bentuk memiliki makna yang berbeda sesuai dengan bahasa visualnya. Misalnya bentuk kotak kayak ini, ada yang tahu tokoh apa ini? Ini tokoh dari itu ya, serial Film kartun apa sih? Bobo Boy. Film apa ya? Bobo Boy. Oh Nah, ya, betul. ya. Ini kan dia bentuk dasarnya kotak ya, kaku gitu. Sementara ini, ada yang tahu ini apa? Dari film apa? Ini tuh dari Bukan Pokemon ya, Pak ya? ini Bukan ya? Pokemon. Pokemon. Betul. Betul Mbak Christine. Ini Pokemon Jigglypuff namanya. Oke, dia bentuknya bundar, oke, yang mempunyai kesan lembut dan ramah. Kalau ini kan kuat dan kokoh gitu karena kotak mukanya. Nah, penggunaan bentuk yang kontras antara kepala, badan, dan kaki dapat membuat maskot lebih menarik. Nah, yang selanjutnya ada proporsi. Nah, ini prinsip proporsi dibuat dengan mempertimbangkan sifat yang direpresentasikan maskot. Misalnya maskotnya adalah anak-anak, remaja, atau dewasa. Apakah maskotnya berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, benda lain, atau merupakan personifikasi dari makhluk selain manusia. Ingat ya, proporsi maskot itu mengikuti apa namanya, ukuran tubuh dari ini antara anak-anak, remaja, atau dewasa. Dan yang terakhir ada gestur atau pose, di mana prinsip ini sangat penting karena berfungsi untuk menonjolkan sifat atau kepribadian maskot yang ingin ditampilkan. Penambahan line of action yang dinamis akan menambahkan kesan dramatis pada pose maskot yang dihasilkan. Nah, itu kurang lebih adalah semua materi kita hari ini atau minggu ini. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Mbak Rohmawati, silakan. Ya, Pak. Bentar. Heeh. Boleh panggil Omah, Pak, nama Oh iya, Mbak pendeknya, biar Omah. gampang. Oke. Siap, Mbak Omah. Ya, ini kalau urusan gambar visual ini Mm-mm. kayaknya menarik ya, karena mungkin Iya. berhubungan dengan anak-anak. Tapi Mm-mm. sebenarnya apakah objek dari maskot ini Mm-mm. sasarannya gitu ya, apakah memang idealnya itu menarik Mm-mm. anak atau sebenarnya orang dewasa yang lebih butuh gitu ya, Mm-mm. secara kebutuhan. Itu Oke. pertanyaannya mungkin, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Omah. Oke, jadi sebenarnya maskot ini tadi ya sifatnya itu universal. Tidak hanya diminati oleh kalangan tertentu aja. Jadi maskot itu nggak cuman untuk menyenangkan anak-anak, tapi juga orang dewasa juga gitu. Karena ya tadi maskot itu adalah representasi sebuah brand di mana sebuah maskot itu bisa
mendekatkan brand dengan target audience-nya. Dan target audience suatu brand kan nggak cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa gitu. Kadang kita juga kalau misalnya melihat sesuatu yang lucu, yang menyenangkan itu kan juga terbawa gitu ya. Mungkin kayak inner child kita keluar gitu. Oke. Mungkin itu kali jawabannya, Mbak Oma. Cukup? Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya rasa satu pertanyaan aja ya, karena waktunya juga. Oke, jadi itu ya materi kita untuk hari ini. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Jadi kesimpulannya biar saya aja yang simpulin. Karena suatu brand itu, tadi ya, ketika suatu brand ingin mempromosikan brandnya atau produk yang dikeluarkan oleh brand tersebut, memang bisa menggunakan brand ambassador gitu kan. Cuman lagi-lagi tadi ada beberapa kelemahan dari brand ambassador, yaitu siklusnya itu cepat banget berganti dan karena brand ambassador itu manusia, dia bisa mengalami sifat penuaan gitu, sehingga tidak lagi menarik atau ketenarannya juga bisa pudar gitu ya. Kan artis nggak selalu selamanya tenar gitu. Pasti ada masa pudarnya. Nah, sementara kalau maskot itu sifatnya lebih abadi. Kayak yang di slide pembuka saya, yang si Ronald McDonald sama Colonel Sanders dan si maskot Michelin tadi. Itu kan maskot kayaknya sudah berpuluh-puluh tahun gitu dipakai oleh tiga brand tersebut dan masih abadi sampai sekarang gitu. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa kalian baca. Ada bukunya Lardner dan Roberts, lalu ada bukunya Zeigen, dan ada bukunya Lin. Oke, ini semua tentang ilustrasi digital dan maskot. Kemudian ada juga referensi online yang berupa artikel, ada How to Create a Mascot dari Design Tools Plus, dan jurnal Design Thinking for Sustainable Mascot Character Design. Ini bagus banget jurnalnya, papernya, bisa kalian baca. Oke. Dan juga ada video yang bisa kalian tonton. Pertama ada What's the Big Deal with Mascots dan Getting to Know Mascot Logos. Do I need one for my brand? Gitu kan. Ini semua referensi ini, artikel dan videonya sudah tersedia di LMS. Jadi nanti teman-teman semua bisa mengaksesnya langsung dari LMS. Begitu pula dengan presentasi PPT ini. Dan untuk minggu depan kita akan mulai melatih bagaimana cara membuat maskot, mulai dari perancangan konsep sampai membuat maskot dari tahapan sketsa dan digitalisasinya. Untuk lembar kerja mahasiswa sudah ada di LMS dan nanti bisa kalian download dan perhatikan untuk dibawa di pertemuan minggu ke-10, yaitu minggu depan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan lebih jauh tentang materi hari ini, jangan sungkan untuk bertanya ke saya di grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih semuanya. Sekian presentasi dan materi kita hari ini. Saya Gusti Agung Ranggalawe, mohon undur diri. Terima kasih. Wah, hebat. Terima kasih Pak Agung. Saya rasa semuanya setuju ya kalau Pak Agung memang menurut saya luar biasa ya, dari penampilan, dari olah vokal, intonasi, dan apa yang disampaikan materi ini seperti tidak sedang menggurui begitu ya. Itu bagus. Iya. Jadi satu trik, satu strategi yang bisa Ibu Bapak contoh ya begitu ya, bahwa apa yang disampaikan membuat nyaman audiens ya, membuat nyaman audiens, dan sekali lagi itu tidak sedang menggurui tapi sedang menyampaikan informasi. Itu salah satu yang keunggulan dari Pak Agung ya. Dan terima kasih, Bu. Saya lihat dari sudah juga Pak Agung menyampaikan RPS dan CPL-CPL-nya itu ya, itu membuat
nilai tambah juga buat ini. Terima kasih. Selamat Pak Agung sudah bisa menyelesaikan tugas akhirnya gitu ya. Ya, Tugas terima akhirnya kasih Bu Dewi. sebagai wujud implementasi daripada materi-materi yang telah didapat selama pembekalan. Selama itu ya, sekali lagi saya apresiasi. Hatur nuhun Yang Ibu Dewi kedua, dan ya teman-teman. silakan Oke. hanya saja tolong diperhatikan tentang waktu ya gitu, Ya. karena ini sedang harus selesai semuanya. Jadi kalau di kelas mungkin bisa sekalipun di kelas pasti ada Iya. materi yang menunggu begitu ya. Jadi perhatikan itu soal waktu. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Agung. Ya, sama-sama Bu Dewi. Terima Yang kasih teman-teman kedua semua. adalah Ibu Nastiti.